Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang update berita terbaru mengenai insentif pajak, yakni tentang pemotongan PPh pasal 25 sebesar 50%. Nah, seperti kaidah jurnalistik, kita akan membahas tentang 5W1H-nya. Nah, jadi berita tentang potongan angsuran PPh pasal 25 sekarang naik menjadi 50% dari yang sebelumnya 30%. Aturan ini ada di PMK 110 tahun 2020 yang terbit tanggal 14 Agustus kemarin. Nah, seperti apa pelaksanaannya dan bagaimana cara melakukannya atau bagaimana cara untuk mendapatkannya, kita akan membahas tentang itu di sini. Baik. Yang pertama adalah tentang what, apa itu potongan PPh pasal 25. Jadi, di PPh pasal 25 itu kan angsuran tiap bulan yang dia stabil dari Januari sampai Desember atau dari April sampai Desember ketika setelah pelaporan SPT tahunan. Nah, dengan adanya potongan ini, maka seharusnya misalkan perusahaan Anda membayar 10 juta. Nah, dengan adanya potongan PPh pasal 25 ini, Anda cukup membayar 50%-nya dari yang awalnya 10 juta menjadi 5 juta, mendapatkan potongan 50%. Jadi nanti sampai dengan Desember, Anda cukup membayar 50% saja. Nah, seperti itulah kurang lebih apa itu pemotongan angsuran pasal 25. Berikutnya adalah tentang why. Kenapa ada potongan ini? Tentu saja ini untuk bagi Anda, para pelaku usaha khususnya yang non-UMKM ya. Kenapa non-UMKM? Karena untuk yang UMKM sendiri sudah mendapatkan insentif PPh final, yakni PPh final ditanggung pemerintah. Nah, khusus bagi yang non-UMKM, Anda juga mendapatkan insentif ini. Insentif pemotongan PPh pasal 25 sebesar 50%. Jadi, ya kita rata ya, maksudnya tidak hanya yang kecil tapi juga yang usaha besar pun juga akan mendapatkan pengurangan gitu. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Di samping ya biar ekonomi semakin membaik, tidak sampai resesi dan sebagainya gitu. Kemudian berikutnya adalah selain itu adalah who, siapa si penerimanya? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan insentif ini? Dari yang saya baca di aturan di PMK-nya, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah wajib pajak yang bergerak di 1013 klasifikasi usaha. Jadi, di lampiran PMK 110 ini ada lampirannya, ada 1013 kode klasifikasi usaha yang termasuk yang boleh mendapatkan insentif potongan ini. Jadi silakan apabila Anda termasuk usahanya di dalam clue tersebut, maka Anda berhak untuk mendapatkan potongan PPh pasal 25 ini. Berikutnya syarat-syarat berikutnya atau salah satu syarat berikutnya adalah Anda termasuk ke dalam KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi perusahaan Anda mendapatkan fasilitas untuk kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Berikutnya yang terakhir adalah perusahaan Anda termasuk di dalam kawasan berikat. Syarat ini bukan kumulatif, artinya ketika salah satu memenuhi, maka Anda boleh mengajukan potongan ini. Jadi dia tidak kumulatif, salah satu saja terpenuhi, misalkan Anda bergerak di bidang kawasan berikat, maka Anda boleh mengajukan. Atau Anda termasuk salah satu di dalam clue di 1013 itu, maka Anda juga boleh mengajukan. Jadi dia tidak kumulatif. Salah satu dari 3 syarat tersebut. Nah, berikutnya adalah tentang when, kapan berlangsungnya. Berlangsungnya aturan ini atau potongan ini adalah dari masa Juli sampai dengan Desember 2020. Nah, artinya kalau bagi yang sudah melakukan mengikuti aturan sebelumnya yang mendapatkan potongan 30%, kan potongan 30% itu berlakunya kemarin di bulan Juli. Nah, harusnya bisa jadi sekarang Anda sudah menyetor yang sisanya. Kan potongan 30% artinya yang 70% artinya kan sudah Anda setor di masa Juli kan. Kan
PPh pasal 25 itu kan paling lambat disetorkannya tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya, misalkan di bulan Juli, Anda sudah melakukan penyetoran sebesar 70% dari 10 juta yang seharusnya. Berarti kan ada 7 juta yang Anda sudah setorkan di masa Juli, di bulan Agustus ini. Nah, kemudian karena adanya perubahan PMK ini, adanya penambahan potongan sebesar 20%, harusnya kan Anda cukup membayar 5 juta kan, bukan 7 juta. Nah, selisihnya yang 2 juta ini kemana? Nah, 2 juta Anda bisa melakukan pemindah bukuan. Jadi cukup ajukan pemindah bukuan ke kantor pajak Anda terdaftar, kemudian silakan ikuti instruksi berikutnya. Ada formulirnya, ada bukti store-nya dan sebagainya. Cukup ajukan pemindah bukuan di situ. Nah, bagaimana jika Anda belum yang mengikuti program ini, mengikuti insentif ini? Maka ketika Anda baru mengajukannya di bulan ini, di masa Agustus, berarti nanti di masa setelahnya, Agustus, September, Oktober, sampai nanti Desember, Anda cukup membayar 50% saja angsuran pasal 25 ini. Jadi, cukup membayar, ya, jadi aturan ini dia tidak berlaku surut. Jadi ketika Anda baru mengajukannya sekarang, ya Anda mendapatkan insentif ini sekarang. Kecuali bagi Anda yang sudah mengajukan insentif ini sebelumnya. Di aturan sebelumnya ya, di aturan PMK 86. Jadi ketika Anda sudah mengajukan aturan ini di PMK 86, Anda sudah laporkan di situ, Anda sudah setorkan PPh pasal 25-nya, maka dia tidak berlaku. Dia berlaku surut. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah where dan how-nya. Kita langsung gabung. Untuk where-nya, di mana itu kita harus login terlebih dahulu di situs pajak di www.pajak.go.id. Nah, di situ Anda tinggal login, kemudian how-nya di situ akan ada muncul menu seperti biasa, menu di DJP Online. Anda silakan pilih di menu layanan di e-reporting COVID-19. Bagi Anda yang belum pernah mengakses layanan tersebut, Anda cukup aktifkan fitur di menu profil, kemudian aktifkan menu layanan. Tapi bagi Anda yang sudah, silakan laporkan insentif ini atau ajukan insentif ini dengan cara laporkan di e-reporting COVID-19. Kurang lebih seperti itu tata caranya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda hubungi AR di tempat KPP Anda, atau cukup telepon di Kering Pajak, atau silakan klik atau silakan lihat di situs pajak.go.id. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda pelaku usaha yang terdampak COVID-19 ini. Semoga COVID-19 selesai dan kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa subscribe apabila channel ini berguna bagi Anda. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan jangan lupa untuk follow atau subscribe channel ini serta follow di podcast saya di Spotify di Bicara Pajak Podcast. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.